Hai movie lovers, welcome back. Gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Kali ini Cuma akan ceritain film animasi yang gak kalah keren dan seru yang berjudul Luca. Film ini menceritakan tentang Luca, seorang monster laut muda yang selalu tertarik pada dunia luar. Akan tetapi ibunya menentangnya karena orang-orang kota selalu berusaha menangkap monster laut. Keadaan berubah ketika Luca bertemu monster laut muda lainnya yang bernama Alberto. Luca dan Alberto memutuskan untuk pergi ke Porto Rosso dan menyamar sebagai anak laki-laki manusia. Mereka bertemu dan berteman dengan seorang gadis muda yang bernama Giulia. Mereka bertiga ingin mengikuti perlombaan untuk memenangkan hadiah uang untuk membeli sebuah Vespa. Dapatkah persahabatan antara manusia dan monster laut berjalan dengan baik? Bagaimana kisah dua monster laut yang berani menjelajah dunia manusia? Tapi sebelum kita lanjut ke cerita filmnya, aku ingetin nih teman-teman, film ini mengandung spoiler penuh dari film Luca. So, bagi yang tidak ingin terkena spoiler bisa langsung skip ya. Yang penasaran sama alur cerita dan keseruan petualangan Luca dan teman-temannya, tak perlu panjang lebar, mari kita buka tirai pertunjukannya. Cerita dimulai dengan dua orang nelayan yang sedang mencari ikan di daerah perairan yang terkenal dengan mistos monster lautnya. Di tengah mereka menjala ikan, muncul monster laut yang mencoba mengambil barang-barangnya. Hingga akhirnya monster laut tersebut sampai tersangkut di jala ikan, namun berhasil lolos. Layar pun berpindah pada kehidupan bawah laut, di mana mengisahkan Luca dan kehidupan monster laut lainnya. Luca, seorang monster laut muda yang saat itu sedang mengembala ikan, tiba-tiba kehilangan jejak beberapa ikannya. Luca yang ketakutan akan dimarahi ibunya, bergegas untuk mencari dan mengumpulkan ikan-ikannya. Di tengah kebosanan menjalani rutinitas sehari-hari, Luca menemukan beberapa benda yang terlihat asing olehnya. Saat mencoba mengambil beberapa barang tersebut, Luca melihat ada perahu di atas permukaan laut. Luca lekas bersembunyi dan ketakutan dengan monster darat, sebutan bagi manusia. Akhirnya Luca pulang untuk makan siang dengan keluarganya. Di tengah makan siangnya, nenek Luca menceritakan kisah masa lalunya yang pernah keluar daratan dan berbaur dengan manusia. Sontak ibu Luca memotong pembicaraan dan melarang Luca untuk mencari tahu, apalagi muncul ke permukaan. Ibunya yang sangat menyayangi Luca sangat posesif kepadanya hingga akhirnya Luca kembali bekerja. Setelah itu Luca dikagetkan dengan sosok monster laut yang memakai baju penyelam. Luca lekas mengejarnya sampai tidak sadar dia sudah sampai ke pinggir pantai. Luca kaget saat melihat tubuhnya yang berubah menjadi sosok manusia. Malam harinya Luca makin penasaran dengan kehidupan di daratan. Hingga akhirnya saat mengembala ikan, dia kabur dan muncul ke permukaan. Di sana dia bertemu dengan Alberto, monster yang dia temui kemarin. Luca yang saat itu belum terbiasa dengan tubuh manusia merasakan kesulitan untuk berjalan. Lantas Alberto pun mengajarinya. Alberto tak sabar untuk mengajak Luca ke rumah ayahnya. Dia juga mengenalkan kepada Luca akan keindahan di permukaan, seperti udara, gravitasi, langit, awan, matahari, dan semua benda yang berhubungan dengan manusia. Selain itu, Alberto dan ayahnya juga rajin mengoleksi berbagai barang unik milik manusia. Tentunya yang tidak akan ditemui di kehidupan bawah laut. Singkat cerita, Luca dan Alberto ingin menjelajahi dunia dengan menaiki Vespa. Mereka lantas merakitnya sendiri dengan barang-barang bekas seadanya. Berulang kali mereka meluncur dari ketinggian dengan Vespa buatannya. Walaupun terlihat berbahaya, namun di sana mereka merasakan kebahagiaan, kebebasan, dan bisa menghilangkan ketakutan yang ada dalam diri mereka. Akhirnya, keduanya pun berhasil keluar dari laut dan sampailah mereka ke Porto Rosso, sebuah kota yang terletak di pinggir pantai Riviera yang indah.
Mereka yang baru pertama kali berhadapan langsung dengan manusia merasakan ketakutan. Namun setelah melihat keramaian di kota, mereka merasa takjub. Apalagi setelah mereka melihat seseorang mengendarai Vespanya. Tiba-tiba ada sekelompok anak yang menendang bola ke arah mereka, dan Luka pun menendangnya balik, namun tanpa sengaja mengenai Vespa tersebut. Sontak laki-laki itu marah dan mengejek penampilan Luka dan Alberto. Laki-laki tersebut adalah Ercole, laki-laki sombong yang selalu membanggakan diri sendiri karena telah menang 5 kali piala Portorosso untuk membeli sebuah Vespa. Dan yang lebih parahnya lagi, dia juga membuat onar. Singkat cerita nih, ketika Ercole hendak memberi pelajaran ke Luka, ada seorang gadis yang menyelamatkannya. Dia adalah Giulia, seorang gadis petualang yang ramah dan menawan serta gemar membaca. Giulia yang tahu keduanya membutuhkan bantuan, akhirnya setuju untuk membantu Luka dan Alberto. Terutama ketika keduanya setuju membantu Giulia dalam perlombaan lokal yang sangat ia menangkan. Akhirnya terbentuklah tim antara mereka bertiga, dan mereka memiliki perannya masing-masing. Giulia sebagai perenang, Luka sebagai pesepeda, serta Alberto yang melakukan lomba makan. Scene pun berpindah ke rumah Giulia. Giulia yang hendak meminta uang pendaftaran untuk ikut perlombaan kepada ayahnya sedikit mengalami hambatan karena ayahnya sedang tidak memiliki cukup uang. Hingga akhirnya Luka dan Alberto berhasil membantu meyakinkan ayahnya Giulia jika mereka bisa mendapatkan uang yang banyak. Selain itu, Luka dan Alberto pun juga diizinkan untuk menginap di rumah pohon milik Giulia. Keesokan harinya, Luka dan Alberto membantu ayahnya Giulia menangkap ikan di laut. Mereka lantas mendapatkan banyak ikan untuk dijual. Alhasil, keinginan Giulia untuk mendapatkan uang untuk mendaftar lomba Portorosso Cup pun terkabul. Mereka lantas bergegas untuk mendaftar. Ternyata, di tempat pendaftaran mereka bertemu dengan Ercole dan gengnya. Walaupun sempat diganggu dan diremehkan oleh Ercole, tetapi mereka berhasil untuk mendaftar. Demi memenangkan lomba tersebut, Luka, Alberto, dan Giulia harus mengalahkan Ercole yang menjadi juara bertahan. Ketiganya pun melakukan latihan keras selama kurang lebih 1 minggu. Alberto berlatih memakan berbagai macam pasta dengan batas waktu tertentu. Luka berlatih mengayuh sepedanya menaiki dan menuruni bukit hingga melalui berbagai macam rintangan, dan Giulia berlatih berenang cepat di laut. Tak jarang mereka bertemu dengan Ercole yang selalu meledek mereka dan mengganggu mereka ketika sedang berlatih. Hingga pada suatu saat identitas Alberto dan Luka pun terancam terungkap. Scene pun berpindah kepada orang tua Luka yang sedang mencari Luka. Karena tidak mengetahui wajah asli Luka ketika berubah menjadi manusia, ayah dan ibu Luka mengecek semua anak yang mereka temui dengan berbagai cara. Hingga akhirnya nih, Luka melihat dan mengetahui jika ayah dan ibunya sedang mencarinya. Ketika Luka sedang menceritakan hal tersebut kepada Alberto, ia tidak percaya. Hingga akhirnya lamunan Luka dibuyarkan oleh Giulia yang hendak membicarakan rencana selanjutnya untuk memenangkan perlombaan. Hingga akhirnya Luka diajak Giulia untuk melihat bintang dan benda-benda luar angkasa lainnya dengan menggunakan teropong. Luka diajarkan tentang tata surya dan segala hal yang belum diketahui oleh Luka sebelumnya. Luka pun sangat senang hingga menceritakan semuanya kepada Alberto. Luka sangat tertarik dengan ilmu pengetahuan, namun berbeda dengan halnya Alberto. Dia berpikir bahwa monster laut tidak bisa sekolah, dan ia mengatakan kekhawatirannya apabila manusia mengetahui jika mereka adalah monster laut. Mereka hanya butuh kebebasan melakukan apapun. Scene kemudian berpindah ke kehidupan 3 orang sahabat yang sedang berjuang keras berlatih untuk perlombaan Portorosso.
Di tengah adegan diperlihatkan kedua orang tua Luka yang menyesal telah menyuruh Luka pergi dari rumah. Hingga akhirnya nih, kedua orang tua Luka tak sengaja menemukan Luka. Namun Luka lantas bergegas pergi dan kabur menghindari kejaran kedua orang tuanya tersebut. Setelah berhasil kabur dari kejaran orang tuanya, Willia berencana mengajak Luka ke sekolahnya. Namun Alberto yang sangat tidak suka dengan ide tersebut lantas memaksa Luka untuk turun dari bukit tertinggi dengan sepedanya. Hingga akhirnya mereka pun tersebur ke laut. Luka lantas meluapkan amarahnya kepada Alberto. Ketika keduanya bertengkar, tiba-tiba muncullah Guilia yang sangat senang mendapati mereka masih hidup dan kemudian memeluk mereka. Luka sontak bertanya kepada Guilia, apakah mereka bisa ikut ke sekolahnya. Di luar dugaan, Guilia mengiyakan hal tersebut. Namun Alberto yang tidak sependapat dengan Luka justru memperlihatkan jati diri yang sesungguhnya. Dia memperlihatkan wujud aslinya yaitu monster laut. Tanpa diduga, Luka justru meneriaki Alberto monster laut. Seolah-olah dia tidak mengetahui dan tidak mengenali jika Alberto adalah monster laut. Alberto yang kecewa kepada Luka pun akhirnya pergi meninggalkan mereka. Scene kemudian berpindah di dalam rumah Guilia. Ayah Guilia menanyakan keberadaan Alberto. Namun dikarenakan dia mendapatkan jawaban yang kurang memuaskan, akhirnya berusaha mencarinya di luar. Luka berusaha meyakinkan Guilia kalau perlombaan masih bisa dilakukan oleh mereka berdua. Hingga akhirnya wujud asli Luka juga diketahui oleh Guilia. Guilia yang mengkhawatirkan Luka karena Porto Rosso tidaklah aman bagi para monster laut, lantas menyuruh Luka pergi untuk meninggalkannya. Karena menurut Guilia, semua ini tidak sepadan dengan mempertaruhkan hidupnya hanya untuk sebuah Vespa. Kemudian scene pun berpindah ke pinggir pantai. Luka yang menyesal dengan perbuatannya lantas menyusul Alberto di rumahnya. Dia terkejut dengan penampakan rumah Alberto yang sangat berantakan. Setelah mencari ke setiap bagian rumah, akhirnya Luka berhasil menemukan Alberto yang masih marah kepadanya. Luka menanyakan arti tanda di tembok rumahnya. Alberto lantas bercerita kepada Luka, sejak ayahnya pergi meninggalkannya, dia memberi tanda setiap harinya. Seraya percaya bahwa ayahnya akan berubah pikiran. Menurut ayahnya, dia sudah cukup dewasa untuk melakukan semuanya sendiri. Hingga akhirnya Alberto berpikir ayahnya lebih baik jika tanpa dirinya. Luka yang telah mendapatkan penjelasan tersebut berusaha menenangkan Alberto dan berkata jika itu semua tidaklah benar. Tetapi Alberto menyangkalnya dan malah menyuruh Luka untuk pergi. Luka tidak pantang menyerah. Dia ingin memenangkan lomba itu demi memilih pesta untuk mereka berdua. Singkat cerita, tibalah waktu perlombaan Porto Rosso Cup. Guilia dan anak-anak yang lain bersiap memulai lomba tersebut. Namun, Luka dan Guilia memutuskan untuk melakukan perlombaan secara individu. Luka dengan kostum penyelamnya bersiap mengikuti lomba tahap pertama yaitu berenang. Luka yang seekor monster laut tidak bisa memakai keahlian berenangnya di sini karena tidak mau wujud aslinya terbongkar. Dia pun lantas berjalan di dasar laut. Setelah perjuangan panjang, Luka pun berhasil menyelesaikan tahap pertama dan melanjutkan ke tahap kedua yaitu perlombaan makan pasta. Namun dikarenakan kesulitan memegang garpu, Luka pun berada di urutan terakhir. Dia lantas mengejar ketertinggalannya dengan mengayuh sepeda sekuat tenaga hingga akhirnya dia berada di urutan yang pertama. Namun tiba-tiba hujan turun. Karena takut ketahuan wujud aslinya terbongkar, Luka bergegas untuk berteduh. Hingga akhirnya nih Ercole yang berhasil menyusul Luka pun mengejeknya. Tak disangka tiba-tiba Alberto membawa payung besar untuk dipakai Luka agar dia tidak terkena air hujan dan berubah menjadi monster laut. Akan tetapi
Ercole malah menendang Alberto, dan payung pun terjatuh. Dan Alberto berubah menjadi monster. Melihat hal tersebut, Luca tidak tinggal diam, sahabatnya diperlakukan tidak baik oleh para manusia. Tanpa pikir panjang, Luca lantas menerjang hujan dan menarik tangan Alberto untuk menyelamatkan diri tanpa peduli dengan hujan yang bisa merubah wujudnya menjadi monster. Ercole berusaha menangkap Luca dan Alberto dengan tombak. Namun usahanya berhasil digagalkan oleh Giulia. Giulia dan Ercole pun terjatuh dan sepeda mereka pun rusak. Luca dan Alberto yang sebentar lagi sampai ke garis finish justru mengerem sepedanya. Lantas mereka berlari menghampiri Giulia dan menolongnya untuk berdiri. Sontak, semua penonton yang terkejut karena melihat sosok Luca dan Alberto yang ternyata monster laut dan berusaha untuk menangkap mereka. Tetapi ayah Giulia menghentikannya dan di luar dugaan ayah Giulia pun mengangkat tangan Alberto dan mengumumkan pemenang lomba Portorosso Cup tahun ini adalah mereka. Dan ketua panitia pun mengiyakan pernyataan dari ayah Giulia. Semua penonton pun tertawa gembira menyambut pemenang baru lomba Portorosso Cup tahun ini. Giulia juga sangat senang karena teror dari Ercole pun sudah berakhir. Kedua orang tua Luca pun juga muncul dan memberikan selamat kepada anaknya. Ibu Luca bangga kepada Luca karena sudah berlomba dengan baik dan mengalahkan banyak manusia. Hingga akhirnya malam pun tiba. Luca dan keluarganya serta Alberto dijamu makan malam oleh ayah Giulia. Dan terlihat Luca dan Alberto yang telah berhasil membeli Vespa dengan uang hadiah mereka sangat asik mengendarai Vespanya. Hingga akhirnya Giulia pun tersadar jika dia harus menyiapkan bekal ke sekolahnya esok hari. Keesokan harinya di stasiun, Luca yang tahu akan berpisah dengan Giulia pun bersedih. Akan tetapi raut mukanya langsung berubah ketika Alberto memberinya tiket kereta ke Geneva dari hasil penjualan Vespanya. Dan tanpa terduga, tiba-tiba orang tua Luca pun memberikan barang-barang Luca untuk dibawa ke Geneva. Mereka mengizinkan Luca sekolah di Geneva dan tinggal bersama ibunya Giulia. Luca sangat senang dan terharu karena keinginannya bisa terkabul. Ia sangat sayang kepada ibunya, begitupun dengan ayahnya. Petualangan Luca untuk sekolah di Geneva pun dimulai. Dan akhirnya film pun selesai. Nah itu tadi alur cerita dari film Luca. Gimana, seru nggak filmnya? Menurut aku nih, film ini mengajarkan kepada kita tentang arti perjuangan. Ketika hendak mencapai impian, kita harus berusaha menggapainya walaupun itu serasa mustahil bagi kita. Film ini juga banyak mengajarkan tentang arti persahabatan dan arti keluarga bagi hidup kita. Tanpa mereka yang mendukung kita, perjuangan hidup kita tidaklah lengkap. Selain itu nih, yang aku dapetin film ini juga mengajarkan kita tentang pentingnya kepercayaan kepada satu sama lain dalam sebuah hubungan. So movie lovers, itu tadi video kita kali ini. Jika teman-teman mempunyai saran tentang film yang mau kita buat storyline-nya, bisa komen di bawah ya. Sampai jumpa di film kita berikutnya. Aku harap teman-teman terhibur. Aku pamit, have a nice dream and bye-bye.